Ada lagi? Kamu tidak berian, persistan orang berian. Ada lagi? Bawa saja. Ada lagi? Ada seseorang di sana yang sedang kami coba bantu. Ada apa? Kamu tidak mau membawa seseorang ke sana? Iya, kamu kelihatan parah. Diosdado Cabello, salah satu pemimpin utama rezim diktator Chavista, muncul di tengah-tengah sebuah tuduhan serius. Di tengah gempa bumi yang melanda Venezuela, sebuah video yang beredar menunjukkan tim penyelamat dari Amerika Serikat berusaha maju untuk menyelamatkan orang-orang, sementara akses mereka diduga dihalangi oleh otoritas yang terkait dengan rezim tersebut. Adegan ini menjadi sorotan karena terjadi saat keluarga-keluarga masih mencari kerabat yang tertimbun, anak-anak terpisah dari orang tua mereka. Gedung-gedung runtuh di Caracas dan La Guaira. Dan jumlah korban tewas sudah melebihi 1.400 orang, dengan hampir 50.000 orang masih belum ditemukan menurut catatan independen. Korban tewas akibat gempa bumi yang melanda Venezuela minggu lalu kini secara resmi telah melewati 1.400 orang. Menurut TBB, lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Dan sekitar 1.600 penyelamat asing yang dikirim dari berbagai negara sedang memperkuat upaya pencarian. Namun, pada hari-hari pertama, yang mengambil alih tugas ini adalah masyarakat setempat sendiri. Tanpa dukungan yang memadai, keluarga-keluarga menggali puing-puing dengan tangan mereka sendiri, dengan harapan bisa menemukan kerabat dan tetangga mereka juga. Gempa bumi tidak hanya menghantam beton, jalanan, dan rumah sakit. Gempa itu juga membuka luka politik yang selama bertahun-tahun menyesakkan rakyat Venezuela. Ketika rakyat sangat membutuhkan bantuan cepat, rezim Chavista justru berusaha mengendalikan siapa yang boleh membantu, lewat jalur mana bantuan bisa masuk, dan bagaimana bantuan itu disalurkan. Sementara tim asing, relawan, dan warga berlomba dengan waktu, birokrasi rezim justru menjadi penghalang tambahan antara hidup dan mati. Di sini ada seseorang yang sangat terpukul. Tolong sebutkan nama depan dan belakang Anda. Saya Noraima Perez, petugas kebersihan di klinik Kamu Life, dan saya di sini sangat terpukul karena keempat anak saya hilang. Putri saya, Aranza Lopez, dibawa keluar dalam keadaan hidup, tapi mereka memberinya nama belakang yang bukan miliknya, yaitu Aranza Vergara. Namanya tercatat di asuransi sosial. Saya sudah mencari dia di semua rumah sakit di Caracas, dan juga tidak ditemukan di tempat dia dipindahkan. Kami membutuhkan bantuan internasional, dan agar hal ini didengar di tingkat internasional. Anak-anak di Vargas sedang dicuri. Mereka mengambil nama belakang anak-anak di Vargas dan menggantinya dengan nama belakang lain untuk membawa mereka pergi. Kenapa anak perempuan saya tidak ditemukan di rumah sakit Perez Carreño? Saya mencarinya tapi tidak menemukannya. Semua saksi di sini dari OP27, dia satu-satunya Aranza Lopez dari sana, dan mereka membawanya keluar sebagai Aranza Vergara. Apa yang lebih penting bagi rezim Chavismo? Menyelamatkan nyawa atau mempertahankan kendali? Mengapa menghalangi orang yang datang untuk menyelamatkan? Bagaimana mungkin orang-orang yang tertimbun masih harus meminta izin untuk menerima bantuan? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Diosdado Cabello, Menteri Dalam Negeri dan tokoh kuat dari Chavismo, muncul dalam pernyataan meminta para pengemudi untuk memberi jalan agar bisa lewat, dan mengatakan bahwa pihak berwenang sedang mengikuti protokol untuk mengaktifkan bantuan dan penyelamatan. Tapi disinilah bagian paling membuat marah dari berita yang beredar. Sementara pernyataan resmi berbicara tentang protokol, video di media sosial menunjukkan dugaan pemblokiran terhadap tim penyelamat dari Amerika Serikat yang mencoba mencapai seorang korban. Tuduhan ini berat, karena dalam situasi gempa bumi, setiap menit yang hilang bisa mengorbankan nyawa. Tim dari Amerika Serikat, Prancis, Kolombia, Meksiko, Swiss, dan negara-negara lain telah dikerahkan untuk membantu dalam pencarian. Reuters melaporkan bahwa lebih dari 2.600 penyelamat asing telah tiba di Venezuela dan setidaknya 33 orang berhasil diselamatkan selama akhir pekan. Masalahnya adalah waktu tidak berpihak pada para penyintas. Para ahli penyelamatan mengingatkan bahwa 72 jam pertama sangat menentukan untuk menemukan orang yang masih hidup. Setelah itu, peluang untuk bertahan hidup menurun drastis. Karena itu, setiap hambatan politik, keterlambatan, perintah yang membingungkan, atau perebutan kendali di sekitar tim penyelamat menjadi semakin serius. Ini bukan soal ideologi yang abstrak. Ini tentang orang-orang yang kesulitan bernapas di bawah reruntuhan beton, menunggu suara, senter, tangan, alat,
atau tim yang terlatih. Tragedi ini juga membuka kekhawatiran lain, anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka. Organisasi Save the Children melaporkan bahwa anak-anak meninggal, terluka, dan beberapa terpisah dari wali mereka selama evakuasi di Caracas dan La Guaira. Data ini memperkuat laporan seorang ibu asal Venezuela yang mengklaim bahwa putrinya telah diselamatkan, tetapi nama belakangnya diubah dan kemudian menghilang setelah itu. Tolong, saya butuh bantuan untuk anak saya yang lain, Aaron Lopez. Tidak, Edgar Noel Matos Perez, yang berusia 19 tahun. Anak saya Mike Lopez, yang berusia 6 tahun juga, yang juga dievakuasi dalam keadaan hidup. Mereka membawanya ke sebuah unit polisi, dan sampai sekarang saya tidak tahu di mana anak saya. Dan saya mulai gila karena apakah mereka sudah mencarinya di rumah sakit? Ya, kami sudah mencarinya. Keluarga saya juga membantu di media sosial dengan foto ketiga anak saya. Kami mencari di Perez Carreño, kami mencari di mana-mana, bahkan ke Helicoide pun kami sudah pergi, dan anak-anak saya belum ditemukan. Mereka berada di sini, di perumahan Mission Vivienda ini. Keadilan ya, saya menuntut keadilan, karena anak saya Mike dibawa oleh polisi dari negara bagian La Guaira ini. Terima kasih, sebutkan nama lengkap Anda. Doraima Isabel Perez Aponte. Oke, dalam bencana sebesar ini, anak-anak tanpa pendamping menjadi rentan terhadap kesalahan, kelalaian, dan kejahatan. Dan di Venezuela, yang dikuasai oleh sistem tertutup, tanpa kepercayaan publik terhadap institusi, setiap perubahan nama belakang atau pemindahan tanpa penjelasan akan menimbulkan kewaspadaan besar. Keluarga-keluarga Venezuela menggunakan media sosial, grup pesan, dan catatan independen untuk mencari kerabat mereka. Associated Press menunjukkan bahwa orang-orang Venezuela, baik di dalam maupun di luar negeri, mulai membagikan foto, nama, dan informasi tentang orang hilang karena komunikasi resmi tidak mampu mengatasi kecemasan mereka. Beberapa catatan independen bahkan mencatat puluhan ribu orang yang belum ditemukan. Reuters melaporkan bahwa situs yang dipromosikan oleh oposisi mencatat hampir 50.000 orang yang belum diketahui keberadaannya pada hari Minggu. Sementara itu, pemerintah menyebutkan jumlah yang lebih kecil untuk orang hilang atau tertimbun. Perbedaan antara angka resmi dan catatan keluarga ini adalah salah satu hal paling menyakitkan dari tragedi ini. Bagi rezim, itu mungkin hanya statistik. Bagi seorang ibu, itu adalah seorang putri. Bagi seorang ayah, itu adalah seorang anak laki-laki. Bagi seorang saudara, itu adalah seseorang yang mungkin masih hidup menunggu penyelamatan. Ketika negara terlalu mengontrol informasi dan memberikan terlalu sedikit jawaban, masyarakat mulai mencari sendiri apa yang seharusnya datang dengan cepat. Daftar rumah sakit, nama-nama yang telah diselamatkan, lokasi tempat penampungan. La Guaira menjadi gambaran paling kuat dari bencana tersebut. Lebih dari 100 gedung runtuh di wilayah tersebut menurut informasi yang disampaikan oleh media internasional dan puluhan ribu keluarga terdampak. Kamera memperlihatkan dari atas besarnya kehancuran di La Guaira. Seluruh blok berubah menjadi gunungan beton dan besi yang melintir. Di bawah, pekerjaan berpacu dengan waktu. Tim penyelamat asing baru terus berdatangan untuk memperkuat pencarian. Di mana kamu? Apakah kamu di samping lemari? Jawabannya hampir tidak terdengar. Itu adalah suara Moises yang berusia 11 tahun. Setelah 6 jam operasi yang rumit, anak laki-laki itu berhasil diselamatkan dari reruntuhan dalam keadaan hidup. Ibu dan saudara perempuannya yang ditemukan di dekatnya tidak selamat dari luka-luka mereka. Di pantai Carabaleda, ayah dan anak laki-laki menghabiskan 4 hari terkubur di bawah sebuah bangunan. Dalam keadaan kelelahan dan syok, keduanya diselamatkan oleh petugas penyelamat dari Prancis dan Amerika Serikat, sementara para relawan membuka jalan menuju ambulans. Terima kasih. Tangisan bayi berusia 9 bulan ini membimbing tim pemadam kebakaran asal Spanyol ini. Setiap kali menemukan korban selamat, muncul gelombang harapan baru. Namun bagi banyak keluarga, penantian masih berlanjut. Warga dan relawan membentuk rantai manusia untuk mencegah alat berat meninggalkan area pencarian dan menuntut lebih banyak dukungan dari pihak berwenang. Kami ingin dukungan. Kami ingin alat berat. Sementara itu, ribuan orang tidak punya tempat untuk kembali. Keluarga-keluarga tidur di mobil, tenda darurat, sekolah, dan bahkan di lapangan golf karena takut akan bangunan roboh lagi. Susana adalah salah satu penyintas. Gedung tempat dia tinggal runtuh beberapa saat setelah dia berhasil keluar dengan bantuan tetangga. Dia kehilangan semua yang telah dibelinya dengan uang pensiunnya. Namun di tengah begitu banyak kehancuran, dia merangkum perasaan orang-orang yang berhasil selamat. Dengan uang pensiun itu, aku membeli mesin cuci, AC, dan televisiku.
Semua itu kosong, tapi hidup. Aku punya hidup, barang-barang itu bisa diganti. Tapi hidup tidak akan pernah bisa kembali. Respon dari Amerika Serikat juga menjadi pusat perhatian dalam krisis politik ini. Otoritas Amerika mengumumkan pengiriman tim pencari, bantuan medis, dan bantuan kemanusiaan. Janji awalnya mencapai 150 juta dolar dengan harapan akan ada paket bantuan baru. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa responsnya akan besar, cepat, dan efektif untuk rakyat yang telah bertahun-tahun menderita akibat keruntuhan ekonomi, eksodus massal, dan terbengkalainya layanan dasar. Kedatangan bantuan asing seharusnya diterima sebagai bantuan langsung, bukan sebagai ancaman terhadap kendali rezim. Negara-negara lain juga menawarkan bantuan. Brasil, Meksiko, El Salvador, Kolombia, Prancis, Spanyol, Swiss, Jerman, Tiongkok, dan delegasi lainnya disebutkan dalam upaya internasional ini. Perbedaannya adalah kehadiran Amerika Serikat memiliki makna simbolis yang lebih besar karena rezim Chavismo selalu menggunakan retorika anti-Amerika untuk membenarkan kontrol internal, penganiayaan politik, dan isolasi. Namun, di hadapan gedung-gedung yang runtuh dan anak-anak yang hilang, retorika tersebut kehilangan kekuatannya. Tidak ada orang yang tertimbun yang menanyakan bendera apa yang ada di seragam pemadam kebakaran. Siapapun yang terjebak di bawah reruntuhan hanya ingin keluar dengan selamat. Diosdado Cabello mencoba menggambarkan situasi ini sebagai operasi yang diatur oleh protokol. Tetapi citra politik yang tertanam bagi banyak warga Venezuela justru berbeda. Kelompok yang sama yang telah mengendalikan negara selama bertahun-tahun sekarang bahkan ingin mengendalikan proses penyelamatan. Video saat gempa terjadi dengan gedung-gedung yang mulai runtuh hampir seketika menunjukkan dahsyatnya dampak yang terjadi. Tidak ada waktu untuk bersiap-siap. Orang-orang terkejut saat berada di rumah, di tempat kerja, di jalanan, dan di gedung-gedung yang sudah rapuh akibat krisis struktural selama bertahun-tahun. Gempa tersebut melanda sebuah negara yang sudah memiliki rumah sakit yang rapuh, layanan publik yang tidak stabil, dan penduduk yang kelelahan. Sementara tim penyelamat bekerja, tekanan semakin besar terhadap Cabello dan seluruh struktur rezim. Siapapun yang menghalangi bantuan dalam tragedi sebesar ini bukan hanya melakukan kesalahan dalam pengelolaan. Mereka memilih kontrol ketika seharusnya memilih menyelamatkan nyawa. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.